Anggota DPRD Lampung Tengah hadiri reses di Goras Jaya, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah pada 26 Oktober 2022. Acara ini dihadiri oleh para anggota DPRD terpilih untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat di Goras Jaya. Masyarakat menyampaikan keluhan mereka mengenai rusaknya jalan di Dusun 01, 02, 03, dan 07 di Goras Jaya. Selain itu, masyarakat menyampaikan aspirasi perbaikan PAUD dan permohonan permintaan peralatan bagi ibu-ibu pengajian. Seluruh jajaran pemerintahan Kampung Goras Jaya yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir dalam rangka reses anggota Dewan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita oleh Kampung Goras Jaya ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat seiring salam tak lupa selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi awal akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota Dewan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lampung Tengah yang sudah hadir. Selamat datang Pak. Inilah kondisi Kampung Goras Jaya. Ini balai kampungnya. Tadi juga memasuki kampung sudah melihat kondisi. Mudah-mudahan apa yang kurang segera dicukupi. Amin. Jadi pertama juga saya mohon maaf kepada seluruh anggota Dewan yang sudah hadir apabila dalam penyediaan tempat, sarana kurang memadai. Secara pribadi dan pemerintahan Kampung Goras Jaya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga di sini saya merasa bangga baru kali ini Pak ada reses bersama seluruh anggota Dewan bisa hadir di Kampung Goras Jaya. Mudah-mudahan bisa membawa berkah barokah untuk Goras Jaya dan umumnya untuk Bekri, Kecamatan Bekri. Karena di Goras Jaya Pak masih banyak yang kami harapkan dari pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah yang mudah-mudahan sudah dicatat semua Pak. Mudah-mudahan dari catatan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang berharap aspirasinya nanti dibawa, mudah-mudahan 2023 gak ketang siji terlaksana. Amin. Syukur-syukur KB. Jadi itu harapan Pak, harapan dari kami masyarakat. Karena kebetulan hari ini reses bersama semua bidang dari Dapil 3 khususnya anggota Dewan yang membidangi semua bidang Pak ya. Mudah-mudahan dari aspirasi masyarakat kami di Goras Jaya ini bisa dilihat, bisa dibaca, syukur-syukur direalisasikan di 2023. Amin. Karena memang dari satu masa yang saya jalani Pak, 6 tahun saya belum bisa berbuat apa-apa Pak. Jujur belum ada yang saya perbuat di Goras Jaya ini. Masih banyak kekurangan-kekurangan dari fisik bangunan kampung maupun dari sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan hari ini membawa barokah dengan hadirnya seluruh anggota Dewan Dapil 3 bisa membawa dan menyampaikan aspirasi kami di kabupaten atau di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah nantinya. Jadi itu harapan dari kami Pak. Mudah-mudahan berkah barokah hari ini bisa terwujud sesuai dengan harapan kami di Goras Jaya dan umumnya untuk Kecamatan Bekri ke depan. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 3 yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Kepala Kampung Goras Jaya beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,
dan hadirin undangan sekalian yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di balai kampung dalam rangka bertatap muka langsung dengan wakil-wakil Bapak Ibu saudara-saudara kalian yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu sekalian, pergunakanlah kesempatan ini. Dari judulnya saja sudah jaring aspirasi masyarakat, berarti bapak-bapak anggota DPRD daerah pemilihan 3 sengaja datang ke sini untuk menerima, mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian ke sini. Bapak Ibu sekalian, terutama kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 3 yang hadir pada hari ini, perlu saya sampaikan. Yang pertama, selamat datang Bapak Ibu sekalian di Kecamatan Bekri. Kecamatan Bekri terdiri dari 8 kampung dengan luas wilayah kurang lebih hampir 40.000 hektar lebih, dengan jumlah penduduk 28.000 yang terdaftar di pemerintah, sementara hasil pendataan kami kurang lebih 23.000. Ini menjadi PR kita bersama. Karena apa? Dengan adanya jumlah penduduk yang berlebihan sehingga mempersulit kami yang ada di bawah. Yang kedua, bahwa kondisi 8 kampung Kecamatan Bekri ini bermacam-macam. Ada yang persentasenya 70%, ada yang 60%, bahkan ada yang 40%. Terutama yang 40 paling rendah itu Bapak anggota Dewan dan Ibu, itu daerah Kampung Kedatuan. Kenapa? Untuk masuk ke Kampung Kedatuan aksesnya itu sungguh-sungguh parah. Kalau kemarau dia debu, kalau dia hujan jadi kayak orang jual jenang candil apa itu. Saking keruhnya tanah campur air jadi lumpur dia, terutama di jalan AMD. Itu akses dari Goras Bangunsari mau ke Kampung Kedatuan itu pasti lewat situ. Yang selanjutnya Kampung Binjai, itu jadi PR kita Bapak. Karena apa? Kalau perbatasan Lampung Tengah dengan Lampung Utara, muka Lampung Tengah itu ada di Kampung Banjaratu, itu perbatasan dengan Lampung Utara, Lampung Tengah. Tapi kalau di Kecamatan Bekri ini kita perbatasan dengan Pesawar, yaitu Kampung Binjai, yang langsung berbatasan dengan Kampung Margomulyo, Kecamatan Tekineneng, Kabupaten Pesawaran. Itu alhamdulillah Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3. Saya kalau dari Kusumadadi naik mobil dinas dari Kusumadadi sampai di perbatasan Rengas, saya nggak bisa tidur. Begitu sudah masuk lewat Rengas, lewat Tugu Wayang itu masuk Margomulyo, saya bisa tidur. Begitu sudah masuk lagi Jalan Jelek, saya bangun, udah tandanya udah masuk Lampung Tengah lagi. Kan gitu. Karena apa Bapak? Itu ada 400 meter jalan itu adalah perbatasan dengan Margomulyo, yang kebetulan akses jalan itu dilalui oleh kendaraan dari Adiluwih, dari Kalirejo, dari Bangunrejo, dari masyarakat yang mau menuju ke gerbang tol Masga Tekineneng Barat. Memang padat, sampai saya juga sampai jam 10 malam di situ masih arus transportasi masih ramai. Tapi pas ditanyakan itu jalan kita yang sudah rusak. Nah, untuk 4 kampung di luar kampung itu, Kusumadadi,
Goras Jaya, Sinar Banten, Kusuma Jaya, itu akses masuk ke dalamnya itu melalui jalan PTBN. Mohon maaf Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, orang luar dari Kalirejo, Bangunrejo yang lewat ke jalan lintas masuk ke Wates, biasanya manusia itu tertipu oleh penglihatan, oleh mata. Begitu mereka nengok kiri ada plat kantor camat, dilihat jalannya itu jelek, maka mereka membicarakan bakery kumuh. Dan itu. Begitu nengok ke kanan, dilihatnya itu ke arah Kusuma Jaya, jalannya seperti itu, bakery kumuh. Kenapa? Karena kita manusia itu tertipu oleh penglihatan. Sementara itu akses orang lewat dari Kalirejo mau mana saja lewat situ. Itu dari infrastrukturnya. Kalau kita lihat lagi lewat jam 6 malam, jam 6 Pak sore, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang lewat dari Wates sampai dengan Sinar Banten atau Teluk Juku, Bumi Jaya. Itu kita hanya bisa melihat lampu kalau jam 9 malam dari perbatasan Wates ke Kalirejo itu di Bedeng M. Lepas dari Bedeng M kita lihat lampu lagi ke arah itu Kebun Jeruk. Jadi sungguh-sungguh sangat rawan. Nah, itu untuk khusus Kecamatan Bakery. Itulah kalau kita sering melintas malam hari, mungkin Bapak dari anggota Dewan dari Kalirejo, dari Sidodadi, Bangunrejo mungkin tahu lah. Kalau malam saya aja udah pernah Pak pecah ban di situ aja saya merinding, gitu lah. Mau minta bantu sama siapa? Gitu. Nah yang selanjutnya, alhamdulillah pelaksanaan bulan Agustus PKK kemarin pada 24 Agustus 2 kampung Goras Jaya dan Rengas berjalan aman dan tertib. Dan alhamdulillah pula incumbent dua-duanya terpilih kembali. Salah satunya adalah Pak Budianto yang dilantik oleh Bupati di Nowobala pada tanggal 28 September. Jadi beliau baru dilantik tapi sudah lama menjabat kepala kampung. Sudah 2 periode ini. Itu walaupun hanya selisih 22 suara. Dengan ada genting juga kalau bahasa Lampung ya. Ditarik foto, nggak ditarik kendor kan gitu. Jadi susah waktu itu, jadi dilema. Nah, dan untuk sosial kemasyarakatan, alhamdulillah kami di sini Bapak Ibu masyarakat di kampung di Kecamatan Bakery ini hidup rukun, toleransi beragama cukup tinggi, tidak ada pertentangan antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Alhamdulillah toleransi untuk beragama cukup tinggi. Masalah ekonomi Kecamatan Bakery ini ya alhamdulillah juga, walaupun banyak yang dapat bantuan BLT, PKH, segala macamnya itu bantuan, alhamdulillah masih bisa juga memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada. Itu juga berkat bantuan dari perangkat kampung, dari ibu-ibu yang ada di kampung-kampung di Kecamatan Bakery. Dan yang terakhir, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung beserta perangkatnya yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini sehingga kita dapat bersilaturahmi. Tanpa difasilitasi oleh kepala kampung dan perangkatnya, tidak akan mungkin acara ini terlaksana. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Gofur. Kepada beliau dipersilakan. Tabib pun. Alhamdulillah, puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini mengumpulkan kita semua di Balai Kampung Goras Jaya
Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin semuanya, wabil khusus Pak Camat Kecamatan Bekri, Pak Fatoni SEMM ya Pak. Pak Fatoni, Pak Kepala Kampung Goras Jaya. Mungkin nggak cocok saya panggil Pak karena seumuran Pak. Mas Budi ya, Mas Budi yang baru saja terpilih kembali menjadi kepala kampung untuk periode yang kedua. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi kekuatan sehingga bisa membawa kampung Goras Jaya ini lebih baik lagi, lebih maju lagi. Yang saya hormati kawan-kawan, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 3, khususnya lagi yang sudah hadir di hadapan kita semua. Jadi mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami dari Dapil 3 ini ada 10 dan Alhamdulillah hari ini sudah hadir 6. Yang lain sedang dalam perjalanan dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi turut bergabung bersama kita semuanya. Yang saya hormati pula Bapak-bapak, Ibu-ibu, tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang turut hadir dalam rangka memenuhi undangan kami menyerap aspirasi masyarakat. Jaring Asmara, jaring aspirasi masyarakat dalam rangka reses. Jadi DPRD ini setahun itu diwajibkan oleh undang-undang untuk turun menemui masyarakat sebanyak 3 kali. Jadi ini kalau ngomongnya tahun berjalan maka ini reses terakhir. Tapi kalau ngomongnya periodisasi masa sidang ini reses sidang pertama. Jadi hari ini kami bersepuluh menemui bapak-bapak semuanya, bersilaturahmi dengan bapak-bapak semuanya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Hari ini hari ketiga. Sebelumnya hari Senin kami ada di Kampung Sumajaya. Kemarin kami ada di Kampung Wates dan hari ini alhamdulillah bisa bertemu bapak-bapak semuanya di Kampung Goras Jaya. Tapi sebelum nanti kita mendengarkan aspirasi usulan dari bapak-bapak semuanya, izinkan saya berdiri di sini. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang Pak ya. Saya yakin sebagian besar dari panjenengan semua mungkin belum mengenal kita satu persatu. Ya. Dari 6 ini ada yang sudah kenal 6-6-nya? Ya. Coba dari bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan sini, dari kami berenam, yang kenal 5 orang siapa? Gak ada. Kenal 4 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang. Ternyata iya, survei membuktikan seperti itu. Survei membuktikan kami ini bersepuluh sebenarnya nggak terkenal amat ya. Kami ini kadang merasa GR anggota dewan. Dapil berapa ini? 3. Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Galirjo, Bangunrejo, Bekri, Wates, PUI Raturuban sama Trimurjo. Ada 6 kecamatan. Kami ini bersepuluh mewakili 6 kecamatan. Tapi nggak terkenal amat ya. Karena memang kami itu mungkin sebagian dari sini nggak semua mencari suara atau dapat suara dari Goras Jaya. Mungkin Pak Kadek Joko terkenal ya. Karena Pak Kadek Joko ini kerjanya dulu nyari suaranya di Goras Jaya ya. Ya nggak? Iya. Atau siapa? Atau kemarin kami di Kampung Kesuma Jaya. Yang terkenal Pak Haji Umar. Ternyata Pak Haji Umar dulu banyak nyari suaranya di sana. Nah,
Mumpung kita bertemu, maka tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalin dulu satu-satu Bu ya, biar terkenal. Itu karena kayaknya ini nanti berenam ini mau nyalon lagi semua Bu. Minimal ibu-ibu kenal lah. Saya kenalin yang paling cantik dulu. Ya, ini Bu Revi. Berdiri Bu Revi. Iya, berdiri aja. Beliau dari fraksi Gerindra. Dulu ketika terpilih masih gadis. Tapi sekarang sudah ada yang punya Bu. Jadi kalau ada yang punya anak bujang, sudah tertutup pintunya Bu Revi ya. Ya. Yang kedua, Pak Tony Sastrajaya. Assalamualaikum. Ya, beliau dari fraksi Demokrat dari Kecamatan Trimurjo. Terus yang paling ujung sebelah kiri saya pakai peci NU. Ini Ustadz Haji Ashari SPDMM. Assalamualaikum. Ya, dari namanya, dari pecinya udah tahu lah ya. Dari mana kira-kira? Fraksi PKB, betul. Dari fraksi PKB. Terus yang pakai batik, kumisnya menggoda. Ini Pak Haji Saidul Abidin. Ya. Beliau dari fraksi Gerindra. Jadi Gerindra itu ada 2 kursi Bu. Yang pertama tadi Bu Revi, yang kedua Pak Haji Saidul Abidin dari Kecamatan Bangunrejo. Dan yang terakhir saya udah kenal, makanya nggak saya kenalin. Iya, yang samping saya ini jaket merah, yang senangnya hilir mudik, katanya 3 hari yang lalu aja baru dari Kampung Goras Jaya, ya. Habis foto-foto di situ. Nah, Pak Kadek Joko Supriyati, berdiri Mas Kadek. Ya, beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi itu kami bersepuluh, yang lainnya. Oh iya, saya lupa. Yang keenam yang hadir di sini, yang berdiri di sini, namanya Muhammad Gofur SSI. Oh iya, jadi saya mohon maaf ibu-ibu, besok kalau mau nyoblos saya di DPRD Kabupaten nggak ada nama saya, karena saya besok nggak nyalon lagi di DPRD Kabupaten. Saya minta doanya besok mau nyalon di DPRD Provinsi Lampung. Ya, minta doanya Bu ya. Iya. Nah jadi itu berenam, yang lain ada Pak Haji Muslim Ansori, ini wakil ketua DPRD belum hadir, ada Pak Sutarmin, Pak Haji Umar, sama Mas Fian Febriano. Mudah-mudahan sedang menuju ke sini. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, jadi reses sekali lagi kami tegaskan hakikatnya adalah menjaring aspirasi masyarakat. Tapi yang mungkin perlu bapak-bapak, ibu-ibu pahami, jangan juga menganggap bahwa yang diaspirasikan itu pasti 100% akan terlaksana, terrealisasi. Karena ketika kita turun, namanya jaring ya Bu ya. Kenapa dinamain jaring Bu? Karena jaring itu kan ada bolong-bolongannya Bu ya. Pasti ketika diangkat ada yang brojol gitu ya. Nah makanya disebut jaring. Tapi memang harus disampaikan aspirasinya. Jangan juga nanti lah bola bali kerjaanane menyampaikan aspirasi tapi tidak realisasi. Kenapa semua tidak bisa terrealisasi? Atau tidak semua bisa terrealisasi karena memang keterbatasan anggaran pemerintah. Lampung Tengah Bu ya, kita sangat terbatas anggarannya. Bahkan Pak Bupati kemarin itu untuk membangun infrastruktur pun sampai harus berhutang. Kenapa harus berhutang? Karena Lampung Tengah jalannya luas. Kalau nggak diselingi sama utang, nggak selesai-selesai. Itu pun belum selesai, baru ada 2 ruas jalan yang bisa kita selesaikan. 2 ruas jalan utama yang bisa kita selesaikan, kita pakai rigid beton. Itu sekitar 19 kilo sama sebelah sana berapa kilo kan? 18 kilo.
pure. Nah yang lain belum, seperti yang dilaporkan Pak Camat tadi, itu jalan-jalan penghubung tingkat kabupaten, tapi mungkin levelnya level poros grade 2, sehingga kadang harus diagregasinya pakai APBD murni. Nanti silahkan monggo disampaikan aspirasi bapak-bapak ibu-ibu, tapi sekilas tadi saya mendengar sambutan Pak Lurah, sepertinya teman-teman dari Goras ini sudah rembukan ya. Kok tadi sudah dicatat, mungkin mau langsung disampaikan ya, langsung disampaikan. Tapi nggak apa-apa, itu lebih baik. Artinya kenapa? Artinya sudah tahu mana prioritas yang mau diusulkan, karena semua tidak mungkin nanti akan terrealisasi. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak patut berbangga juga. Dari tahun ke tahun, Kampung Goras Jaya ini termasuk yang paling banyak mendapat akses pembangunan ya, dibanding kampung-kampung lain di kecamatan, dibanding kampung-kampung lain di kecamatan Bekri. Jadi tadi kami mau masuk ke sini, begitu sudah masuk Goras Jaya, infrastrukturnya agak bagus Pak. Itu kenapa? Karena memang kepala kampungnya ini pintar bergaul, pintar bergaul. Jadi kalau dipilih lagi udah pas lah, udah pas kalau menang lagi, berarti masyarakatnya memang pintar, ngerti kepala kampung yang bisa kerja sama, sehingga diberi kesempatan lagi. Dan kita doakan mudah-mudahan bisa bekerja lebih baik Bu ya, bisa lebih amanah, Goras Jaya lebih maju. Mungkin itu, sekali lagi mohon maaf atas nama rombongan, kami mengucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya Pak Camat dan Pak Kepala Kampung telah berkenan memfasilitasi kami untuk bertemu dengan masyarakat, dan sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini berkah dan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, yang semangat jawab salam, yakin kok balik utangnya lunas. Alhamdulillahirabbil alamin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Camat, Pak Kepala Kampung, sahabat-sahabat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, hadirin yang berbahagia semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar. Nanti sepulangnya kami 10 orang pulang, insya Allah jalannya jadi mulus. Tepuk tangannya mana? Baik, langsung saja kita, saya selaku moderator memfasilitasi ibu-ibu semua, bapak-bapak semua hadirin untuk memberikan aspirasi, memberikan permintaan apa permohonan ini namanya? Permohonan apa permintaan Pak Camat? Oh, permohonan. Permohonan mudah-mudahan dikabul, mudah-mudahan dapat bisa diaplikasikan, tapi ojo akeh-akeh, sedikit insya Allah nanti di cover oleh orang 10 ini bisa jadi realisasi. Langsung saja, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih mantap. Ini mau adem banget, saya terus motor panas. Baik, saya buka termin pertama. Jadi dari 3 penanya, silahkan acung tangan yang mau bertanya. Bapak siapa namanya? Bapak DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya mewakili seluruh masyarakat Goras, hanya memohon langsung, yaitu perbaikan jalan aspal antar sampai satu di rel itu sampai dusun 3, yaitu melingkupi 1, 2, 3 dan 7. Itu permintaan untuk di hotmit Pak, karena sudah rusak itu Pak. Kalau bisa kita masuk dari pertama masuk itu di wilayah PTP itu Pak, kalau bisa diperbaiki Pak. Jadi kita masuk ke Kampung Goras tidak memenuhi kendala Pak, karena jalan itu sudah parah itu Pak. Hanya itu biasanya Pak.
permintaan dari saya, mudah-mudahan nanti ada perwakilan lain yang mengajukan permohonan. Jadi intinya saya mohon untuk perbaikan jalan aspal. Yaitu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Hormati Bapak anggota Dewan yang ada di depan saya semuanya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya selaku pengelola PAUD Nurul Hidayah Kampung Goresjaya ingin mengusulkan dari aspirasi masyarakat, yaitu renovasi ringan gedung PAUD volume 1 lokasi Dusun 2 untuk penggunaan rehab. Itu saja Pak, semoga dikabulkan. namanya siapa Bu? Oh, namanya Ibu Tati dari Tati Tok. Sri Hartati. Nah, lengkap Bu. Kami dari Muslimat ingin menyampaikan inspirasi. Mohon mau meminta alat hadro, pengeras suara dan baju muslimat. Yang saya minta bukan hanya satu Pak Kades, semua. Pak Kades mau ngumpet nanti. Nun siapa nih Pak Ye? Ulang cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah menyiapkan APBD bagi masyarakat Goresjaya dalam pembangunan jalan. Ia menyampaikan saat ini ia juga tengah memperjuangkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Goresjaya ke dusun lainnya. Tadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Camat, jalan ada salah satu kampung di Kecamatan Bekri ini yang sangat miris, Kampung Kedatuan. Ngapa Kampung Kedatuan selama ini tidak dapat pembangunan? Seharusnya kepala kampungnya itu berpikir, gaul enggak deh sampai anggota dewan? Kan enggak. Itu jawabannya cuma satu, gaul enggak dia? Enggak Bu, Pak, cuek. Pansimas dulu saya perjuangkan sampai mau digeser. Pak Budi ini telepon saya malam-malam. Orang provinsi saya telepon, jangan coba-coba dipindah Pansimas yang ada di Kedatuan. Tapi begitu jadi ditempatkan, ada nggak dia mengucapkan terima kasih kepada saya? Nggak ada. Itulah orang-orang kayak gitu itu. Mungkin kalau ada ibu bapak yang punya saudara di Kedatuan, yang akan datang nggak usah dipilih orang-orang kayak gitu. Saya promosikan itu. Gak usah dipilih, orang gak gaul kayak gitu, benar. Tadi satu apa yang dibilang Pak Camat, Goresjaya ini baru aja kita melaksanakan pemilihan kepala kampung. Artinya ibu bapak kemarin ibu bapak gesek-gesekan antara satu sama lain. Lupakan, kita kembali membenahi kampung Goresjaya agar Goresjaya lebih bagus, lebih maju ke depan. Biasa ibu bapak, demokrasi itu biasa, gesek-gesekan biasa. Saya sama teman-teman ini, kalau saya tinggal di Bandar, alhamdulillah saya punya rumah sekarang di Bumi Ratu Nuban. Kalau saya datang ke Kalirejo, Mas Kupur ini yang selalu ngintai saya. Benar, tapi ya itu namanya dinamika politik ibu bapak. Nggak apa-apa, kita lebih sering disoroti orang, kita lebih sering untuk koreksi diri kita sendiri. Itulah. Demi ke depan juga saya sama teman-teman ini berbagi wilayah, nggak selalu gontok-gontokan itu. Nah artinya Pak, yang jalan tadi itu coba akan kita bicarakan nanti sama teman-teman, karena di Goras ini hampir tiap tahun walaupun itu 200 meter selalu ada. Benar nggak Pak Lurah? Itu selalu ada. Apa yang dibilang tadi Pak Gopur, Kampung Goresjaya ini lebih maju dibandingkan kampung-kampung yang lain. Itulah kepedulian saya sama teman-teman terhadap Goresjaya. Banyak kampung-kampung yang iri di Kecamatan Bekri ini, selalu tidak dapat pembangunan. Artinya Kampung Goresjaya ini bersyukur dapat sedikit-sedikit. Ada juga kemarin saya sudah ceritakan sama ibu bapak, saat ini saya lagi memperjuangkan jembatan yang sebentar lagi udah mau jatuh, udah mau ambrol ibaratnya itu.
Ini saya perjuangkan. Mudah-mudahan di tahun ini bila nggak ada hujan, jembatan itu akan diperbaiki dan direnovasi. Itu. Karena konsultan ibu bapak udah mengecek dan mengecek anggarannya juga. Itu saya akan berjanji akan memperjuangkan jembatan itu, karena jembatan itu akses jalan utama di Kampung Goras Jaya, Pak Camat. Itu akan saya perjuangkan juga, karena saya mempunyai PR untuk di beberapa kampung di Kecamatan Bekri ini. Tidak harus Goras Jaya, Kusumajaya, Sinar Banten juga. Itu semua PR saya sama teman-teman. Artinya kita berlomba sama dapil-dapil lain. Gimana 10 orang ini kita harus memperjuangkan yang ada di 6 kecamatan ini. Tidak semua juga kita harus perjuangkan, karena luasnya wilayah Kabupaten Lampung Tengah itu sangat luas dibandingkan kabupaten kota lain, Ibu Bapak. Dan anggaran kita juga tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Tadi apa yang dikatakan Pak Gopur benar, pemerintah bangun harus utang. Itu, nah nggak utang nggak mangan, bener lah. Ya itu, kita harus berjuang. Jadi sedikit dimanapun tempatnya yang dibangun, kita harus mempertahankan pembangunan itu. Kalau perlu yang udah diaspal itu Pak Lurah dipasang portal, mobil-mobil yang bawa sawit, bawa pasir, bawa singkong yang berlebihan tonasenya jangan dikasih jalan itu. Karena jenengan itu bayar pajak, bayar PBB. PBB itulah yang untuk bangun jalan jenengan semua. Kalau sudah diaspal, dapat 1 bulan, hancur, engkau jenengan pasti ngerasani singgarap yang ngerjakan. Satu, pasti sampai bilang sama pemerintah daerah, kok bangun cuma segini habis itu hancur. Nah, itulah bentuk harus kepedulian jenengan terhadap pembangunan itu sendiri. Siapkan Ibu Bapak untuk merawat jalan yang udah dibangun walaupun sedikit. Nah, terima kasih. Mungkin sedikit saya sambung Pak Asari untuk Bang Tony. Sebelum Bang Tony melanjutkan untuk renovasi PAUD. Renovasi PAUD ini Ibu itu milik kampung atau milik apa Mas Budi? Yayasan pribadi. Lah iya loh, wong miliki pribadi kok njaluk nih pemerintah loh. Apa muridnya saiki apa akeh Bu? Berapa? 60. 60 kan ya lumayan jan. Ukur-ukur. Nah, artinya apa nih? Cara cah nom saiki apa? PHP ya Bu ya. Nah, itu. Artinya gini, saya barusan dengar dari Pak Sainul, nanti tetap kita akan berusaha Bu, tapi bukannya janji, karena kalau untuk yayasan itu pemerintah mungkin masih berpikir, karena banyak sekolah-sekolah yang negeri yang betul-betul dianu pemerintah itu banyak yang harus didanai. Mungkin itu Bu, sementara jawaban dari saya, mungkin nanti Pak Tony bisa melanjutkan. Dan untuk muslimat tadi apa yang dibilang Mas Hasari, tembus saya Bu, fotonan wonge nak ngapusi sok mben 2024 ojo sampai demek. Nah ya Bu ya. Op. Nah, ora gelem wae jare kok lapor. Mbak Mas Gopur guyon lho Bu. Nah. Ya artinya gini, kemarin saya dengar dari Pak Budi, baju muslimat ini kan udah dibikinin juga. Masa apa double-double kerudung wis njaluk mbek aku. Nah, ya kan? Kae Bu Lurah ndi. Wis njaluk mbek aku kerudung. Ngono kuwi. Nah, ya engko masalah hadroe njaluk ae mbek Mas Hasari. Dalem? Lho. Masalahnya ngene lho Bu, nak tiap apel lomba pasti njaluk nyar, nah ora kuwi kena dititeni. Ganti-ganti lho Pak. Iku.
wis kaya ngene iki. Sponsornya kuat tengen Bu. Mungkin itu aja dari saya. Nanti yang lain-lain biar dijawab sama teman-teman. Nggih Bu nggih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tony Sastrajaya menambahkan bahwa DPRD kini juga telah mengupayakan setiap aspirasi masyarakat. Namun masyarakat juga harus memahami mana aspirasi yang nantinya akan diprioritaskan untuk diperjuangkan, karena tidak semua aspirasi bisa direalisasikan. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan. Hukum administrasi negara saya siap menjawab. Tapi karena tadi disuruh menjawab oleh moderator tentang PAUD, tadi sudah ditanya oleh Bang Kade, ini punya siapa? Kalau dia memang punya desa, ya mudah kita mengajukan. Nanti gimana caranya mengelola bahwa ini desa juga aktif di PAUD ini. Tadi menarik sekali awal cerita Bang Gadek saya senang. Kalau dalam permainan bola Bu ya, permainan bola tidak bisa penyerang langsung mengegulkan. Artinya dari 10 anggota dewan ini sebenarnya proaktif semua. Proposal jalan Pak Lurah berapa kali juga minta saya masukkan. Tapi pas eksekusinya Bang Kade yang muncul. Tapi tidak apa-apa, kami senang, kami dari 10 orang ini tetap berjuang Pak. Di badan anggaran Dapil 3 kita perjuangkan. Dapil 3 bukan hanya Trimorjo aja, bukan hanya Kalirejo aja dan Sendang. Semua ikut memperjuangkan. Tadi ibarat main bola, memang Bang Kade ini memang posisinya yang ngegulin di depan, jadi yang punya nama Bang Kade. Tapi lu jangan lupa, pemain bola itu nggak bisa tiba-tiba di depan, benar nggak? Nah. Kalau saya dari desa-desa yang lain sering disampaikan, tadi sempat ngobrol sama Pak Camat, sama Pak Lurah, jumlah mata pilih kita ini 27 ribuan. Kenapa? Orang Bekri, kenapa masyarakat Bekri tidak punya calon? Kalau kita punya saudara, punya teman yang punya 3S, kapasitas, kualitas, 3S Pak. Yang satu ini juga penting, isi tas. Kalau punya 3S ini, ayo Pak, kita nyalon jadi dewan. Jadi bukan kita milih itu hanya NPWP. Bisa tahu nggak NPWP? Nomor piro, wani piro. Nanti hasilnya nggak bagus. Kalau kita ada warga Bekri, kecamatan Bekri, minta apapun enak Bu. Malu mukanya, malu harga dirinya kalau masyarakat datang minta tolong nggak dibantu. Bang Kade orang Bumi Ratu Nuban, kalau ditodong tadi seperti tadi seragam, kalau dia nggak ngasih besok malu dia. Saya yakin Bang Kade besok kasih, tinggal catat aja nomornya. Jadi apalagi orang Bekri ya, Saya berharap kemarin Pak Lurah Budi nyalon, tapi Pak Lurah Budi masih cinta ke kelurahan atau desa Goras. Pak Lurah Budi bagus, saya lihat cara kerjanya bagus. Dengan datang ibu bapak-bapak rame di sini dan menunjukkan bahwa Pak Budi bagus. Pak Budi bisa menggiring masyarakat, menggiring tokoh masyarakat, tokoh agama datang. Ada desa dikit yang datang, cuma 10, cuma 15 orang. Artinya Pak Lurahnya tidak bisa menggiring. Nah ini alhamdulillah hampir full. Artinya Pak Lurahnya menunjukkan bahwa Pak Lurah dicintai oleh warga atau masyarakat Goras. Ya tadi masalah PAUD tadi, bagaimana ngakalin supaya itu masuk ke desa, bukan masuk ke pribadi. Kalau dia masuk ke pribadi agak kesulitan, tapi kita akan upayakan. Tadi udah kita catat oleh staf, nanti diparipurnakan, kita usulkan juga. Kita usulkan masalah jalan juga ada nanti prioritas
prioritas mana sih yang kita usulkan, mana sih yang kita perjuangkan. Tadi dari 10 anggota dewan ini ada 6 di badan anggaran. 6 orang di badan anggaran ini akan ngeplot, wah ini dapil 3 harus dimasukkan, ini dapil 3 harus diperjuangkan. Semua dari 10 orang ini ada fungsinya masing-masing. Kalau saya pribadi, saya di Komisi 4 Pak. Komisi 4 itu pendidikan, kesehatan, dinas sosial. Nah, jadi masalah tentang itu saja, bergelut di dinas pendidikan, kesehatan, nah itu di komisi saya. Dan hukum, saya di Komisi 1 juga pernah. Ada masalah hukum apapun, Bapak bisa datang ke DPRD, Bapak datang ke rumah saya, Pak Lurah pernah ke rumah saya, sering ketemu juga di luar. Apapun masalah hukum, silakan cerita sama saya. Apapun masalah hukum, nanti boleh catat nomor handphone saya, silakan konsultasi. Apapun masalah, seumpamanya ibu-ibu ditempelengin bapak, itu pidana nggak boleh. Bapak juga, bapak-bapak kalau nggak dapat dikasih jatah oleh istri, pidana juga. Nggak usah takut Pak. Jadi kita punya hak sama Pak. Jatah apa saja Pak, jatah makan dan lain-lain. Ya mungkin itu sedikit intermezzo perkenalan saya. Saya pribadi fokus di hukum, fokus di masalah hukum karena saya sekolahnya di hukum, SH, MH, sekarang doktor kandidat. Tadi saya ngobrol sama Pak Camat, Pak Kadek ini sebentar lagi wisuda MM, S2, MM dia. Kalau gelar banyak banget saya, doktor kandidat, SH, MH, CIL, CLA, MPA, banyak saya Pak. Tapi tentang hukum semua. Ampun. Sebenarnya tadi bukan pamer gelar. Saya hanya ngasih tahu bahwa saya ini orang kampung. Rumah saya di Primorjo, orang kampung tapi saya bisa sekolah. Kalau Bapak Ibu punya anak nanti kasih semangat aja, kasih motivasi saja. 1.000 perak saya tidak pernah minta ke orang tua sampai saya sekolah ke luar negeri, ngambil CLA, sertifikasi lewat auditor di Amerika. CIL, Certificate Indonesian Lawyer, Certificate International Lawyer, saya di Singapura. Saya orang kampung Bu, orang tua tidak pernah ngasih saya uang untuk sekolah, tapi saya punya semangat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama orang kampung, kita bisa sekolah. Kita sama-sama orang kampung, bisa anak-anak kita jadi luar biasa. Mudah-mudahan yang kumpul di sini anak-anaknya melahirkan jadi anak-anak, jadi pemimpin kita ke depannya. Ya mungkin itu aja sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau menyakitkan atau tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat, Pak Lurah. Kalau Pak Tony tadi sebelum jadi dewan pengacara, kalau saya tukang rongsok sebelum jadi dewan. Nama saya Sainul Abidin LA. Kalau saya LA Bu, tahu LA? Lampung asli. Saya nyambung tadi dari Pak Sunardi masalah jalan ya. Tadi jalan dari dusun 1 sampai dusun 3 Pak ya. Itu belum pernah kena aspal Pak ya. Oh udah. Berarti perbaikan Pak ya. Mungkin nanti acara kita ini kita fokus di 2 titik lah ya. Yang prioritas apa dua titik supaya bisa terlaksana. Kenapa banyak tidak terlaksana? Kan percuma Pak ya. Mudah-mudahan dengan tujuan kami 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah khusus dapil 3 kesini. Sebenarnya mungkin kami di sini khusus bakery ini yang banyak suara mungkin Pak Kadek. Tapi kenapa kami harus turun ke bakery? Karena ini masuk dapil kami. Kami ingin sama rata. Walaupun saya dari Baworejo, Pak Gopur dari Kalirjo, ada dari Sendang, bakery Bumira Teruban nggak ada, cuma Primorjo yang ada. Tapi kami ingin rata. Masuk dapil 3 nggak kami pilah-pilah, kami ingin rata. Bukan masalah suara. Mungkin salah kami nggak masuk ke sini maka nggak dapat suara kan gitu Bu. Kalau mungkin kalau saya masuk mesti dapat juga. Tapi saya nggak masuk itu salah saya, salah kami.
artinya masalah jalan mudah-mudahan nanti jadi prioritas kami di anggaran nanti. Kebetulan yang di dapil 3 sini itu rata-rata di anggaran. Ada 7 Pak ya kita di anggaran. Mudah-mudahan terrealisasi. Insya Allah. Masalah jalan masuk dari mana PTP ke arah sini itu masih jalan negara itu ya, jalan PTP ya. Mungkin apa ya, kalau jalan itu mungkin kita nebus ke PTP dulu mungkin ya. Kayak Kalirjo Lestari itu kan pasar dari pasar Kalirjo sampai pabrik dicor sama perusahaan. Mungkin Pak Lurah, Goras Jaya dan masyarakat masukin usulan lah ke situ. Karena itu akses untuk ke udah ya. Apalagi mungkin banyak juga pekerjaannya dari sini kan. Mungkin itu aja yang jelas. Insya Allah yang jadi usulan Pak Sunardi dusun 1 sampai dusun 3 perbaikan jalan nanti akan jadi prioritas kami. Insya Allah. Dan saya nyeletik sedikit tadi masalah Bu Sri Hartati, masalah pengeras suara. Dah ikut cilik tenan bagadek. Saya itu udah hampir 60 pengeras suara saya beli daerah yang betul-betul milih saya tapi loh. Lah orang juta 400 ke itu Bu. Orang juta 400 sekali jalan sisa Bu. Itu kalau saya ini mohon maaf loh. Ya karena di basis saya ada 7 kampung, rata minta itu langsung saya beli nggak lama itu. Saya nggak mau saya usuli dulu enggak itu. Langsung saya, cuma 2.400.000. Ya ini mohon maaf gitu loh. Ya Bu ya, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong. Berat saya, Bapak Camat, Bapak Patoni SEM. Ini terus bapak-bapak Dewan DPRD Dapil 3 yang hadir 6. Saya catat Bapak Ansori ya. Azhari SPDMM. Ya. Bapak Asari SPDMM fraksi PKB, Bapak Zainul Abidin fraksi Gerinda, Ibu Revi Feruziah Armanda Esa fraksi Gerinda. Bapak Kade Joko Supriyatin fraksi PDI yang sering ke Goras saya hormati. Bapak Muhammad Gobur dan Bapak Patoni Tony Sastra Jaya MMMH fraksi Demokrat. Izin Pak Kepala Kampung, Pak Camat dan bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ibu. Ini saya mewakili dari Forum Kadus Goras Jaya. Jadi terkait pembangunan Hokpit lagi-lagi pembangunan jalan Pak di Dusun 1 RT 3, 4, 5 sampai 29 tembus ke Bangunsari. Yang insya Allah tahun ini memang dapat sekitar 200 lebih. Kami Pak dari Forum Kepala Dusun untuk menguatkan bentuk nanti proposal Bapak Kepala Kampung kami di Bapak-bapak Dewan Dapil 3. Jadi mohon Pak, jadi karena saya usul ataupun kami usul bukan karena nggak ada dasar, kami sering Pak untuk melakukan swadaya bentuk pembelian sabes ataupun yang lain untuk biar jalan itu bisa dilewati, karena itu belum istilahnya tidak dapat di backup dari dana kampung. Mohon untuk bapak-bapak dewan yang hadir, kebetulan Goras saya ini ketiban bulan Pak ya, ini kedatangan dewan-dewan sak Lampung Tengah. Ini mohon nanti disepakati Pak. Dimohonlah Pak dari yo Pak, sekali-kali Kecamatan Bekri khususnya Goras saya ini ya dikasih lah Pak 2023 nanti Pak untuk pembangunan jalan. Ya ini Pak, jadi selain itu ya minta untuk fasilitas di drainase juga Pak, karena itu jalan melewati persawahan dan rawa. Yang ketiga terus sumur bor
daerah wilayah pasca banjir yang terletak di Dusun 567. Itu untuk pengajuan dari kami. Yang keempat, sumur bor juga untuk air bersih di masing-masing dusun, yaitu 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 4. Dan mohon maaf tadi dari forum kadus, untuk bapak-bapak kadus saya sudah sampaikan, ini kebetulan bapak-bapak dewan kita datang di balai kampung kita Goras Jaya. Ini saya sudah sampaikan 4 pengajuan atau 4 usulan, karena kami kadus itu sering mengadakan musdus Pak di dusun-dusun. Kami sering menampung aspirasi masyarakat langsung dari dusun, kita bawa ke musrenbang kampung, dan kami sering meminta bapak kepala kampung kami untuk membawa ke kecamatan dan kabupaten. Mohon maaf Pak bila ada kesalahan tutur bahasa saya yang kurang pas. Untuk bapak-bapak yang hadir juga, ibu-ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dari saya mewakili dari Karang Taruna mengajukan usulan yang terutama kita ada pengembangan atlet Pak. Itu dari atlet, ada atlet pencak silat, itu membutuhkan 1 set peralatan seragam maupun pokoknya peralatan, dan juga kita butuh kegiatan-kegiatan untuk kepemudaan. Yang kedua, kita membutuhkan alat musik 1 set untuk kepemudaan, dan juga ini Pak, dari tahun 2018 kita mau mengadakan taman baca kampung Pak, karena buat pengembangan anak-anak itu dalam pendidikan, aktivitas, karena di era 4.0 mendekati era 5.0 ini udah banyak milenial menggunakan gadget gitu Pak. Cukup mungkin itu pengajuan dari saya Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan kami sebagai itu pertama Bapak PKB DPR Pak dari kayaknya itu permintaan cuma dikit modalnya itu. Jadi saya minta dari Bapak langsung ini untuk yang pengurus, saya pengurus LWCNO Kampung Goras Jaya meminta 1 papan reklame untuk logo NO Pak, karena itu saya benar-benar mengharapkan bantuan itu Pak, karena mau dipasang setiap musola mungkin masjid biar kelihatan NO-nya gitu Pak, karena sekarang itu banyak yang oknum lain yang masuk, mungkin kita nggak tahu. Kalau memang itu ada logo NU, insya Allah karena kan berarti orang Goras NU kan gitu. Yang kedua yaitu Kampung Goras Jaya itu anggota NU itu masih tahap belajar Pak, masih minim, belum ada dana. Jadi saya minta dengan sangat seragam NU. Cuma ke Bapak harus dibebani karena sedikit tadi cuma ibu muslimat aja, maka saya minta yang banyak. Untuk mewakili kaum seluruh Kampung Goras Jaya, yang 1 yaitu minta ambulan 1 unit untuk pertolongan pertama untuk Kampung Goras Jaya. Untuk yang kedua, para kaum minta kain kafan 100 meter untuk sosial masyarakat Goras Jaya. Yang ketiga yaitu untuk alat sound. Nah, untuk sound itu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di Kampung Goras Jaya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ditanggapi. Tambah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima, saya mewakili dari forum KWT Pak, kelompok wanita tani, dan dari Posyandu. Di sini saya mengajukan P2L, pemanfaatan pekarangan lestari, karena saya udah ada 10 kali suruh buat proposal tapi selalu disingkirkan Pak. Ya, itu sakit Pak. Malah yang dapat yang tidak mengajukan.
sementara yang mengajukan itu tidak dapat. Itu ya Pak. Terus kultivator itu juga saya pernah mengajukan, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum direalisasi. Ya. Kultivator Pak, hand tractor kecil untuk ibu-ibu, biasa kalau untuk pekarangan kecil itu tidak perlu cangkul Pak, karena ibu-ibu ini kasihan Pak, kalau nyangkul terus nanti bapaknya gimana, capek ya. Terus kalau untuk posyandu Pak, saya itu di sini itu butuh tripod Pak. Tripod itu timbangan segitiga, karena di sini ada 5 posyandu di Kampung Gorajaya ini. Alhamdulillah kami asal timbang digantungkan di pusat di kayu atas Pak. Jadi kami butuh tripod untuk 5 posyandu tersebut. Mungkin itu aja Pak. Oh ya Pak, tadi saya sedikit menambahkan yang PAUD tadi. Sebenarnya waktu itu kita tahu mengusulkan PAUD. Sebenarnya tidak mesti PAUD kampung Pak. Karena dari Dinas Pendidikan itu sebenarnya semua berhak mengusulkan rehab atau renovasi ringan. Tapi alhamdulillah bolak-balik disurvei cuma di PHP Into Pak. Jadi itu mohon bantuannya untuk PAUD tadi. Jadi tidak mesti PAUD kampung. Itu menurut pendapat dari kabupaten itu semua berhak mengajukan. Mungkin itu aja dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ini udah terakhir ya? Terakhir Pak Haji, semester piro regane? Olahraga aja Mas ya. Saya tertarik dengan Karang Taruna karena saya mantan aktivis Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu ada usaha ekonomi produktif, ada usaha ekonomi kreatif, ada usaha ekonomi sosial. Nah, bangsane bal-balan kui masuknya dia di eksternal sebenarnya. Jadi jangan fokus saja jadi orang mengenal Karang Taruna itu jangan hanya bal-balan tok. Ya. Ada web, ada UKS, usaha kesejahteraan sosial. Jangan harus lebih identik ngurusin orang-orang miskin dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan sampai nanti lagi-lagi biar instan ya. Nanti yang bisa jawab Pak Kadek Joko Supriyatin ya. Sedikit saya memberikan masukan saja. Tanggung jawabnya dewi-dewi toh. Saya satu suara satu deal aja nggak dapat di sini loh. Sudah siap bayar kain mori 50 meter, hari ini saya bayar. Nah. Mudah-mudahan nanti ada yang nyangkut ke depan, tidak pun saya niatkan ibadah, mudah-mudahan jadi amal saya. Kenceng juga kayaknya pindah mengaku KB. Oke, Mas Gopur dan Pak Sainul. Oke, kita kasih kesempatan dulu Ibu Revi dulu. Habis Bu Revi nanti close-nya sama Mas Gopur. Terakhir, silakan Mas Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya izin ya untuk Ibu Delima ya. Nah, Ibu Delima untuk tadi masalah PAUD ya, PAUD. Nah, kemarin saya juga sempat di Bumi Ratu Nuban dikasih proposal jadi itu kebetulan PAUD-nya juga milik yayasan, berarti milik pribadi ya. Itu memang lagi saya ajukan ke apa namanya, ke dinasan bidang pendidikan. Menurut yang lagi saya kawal juga, pendamping juga mengawal, itu sedang diproses. Jadi mungkin kalau Ibu memiliki proposal bisa langsung ke saya atau ke Pak Pak Kade ya, Pak Kade. Mungkin kalau untuk PAUD itu yang bisa saya bantu. Intinya saya minta proposalnya ya, sama apa sih surat keterangan ya, SK bahwa itu memang kepemilikan atas nama siapa. Izin operasionalnya ya. Itu aja. Siap. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini jawabannya konkret-konkret semua, Pak. Jawabannya konkret-konkret semua. Mudah-mudahan benar-benar bisa terrealisasi.
Saya paling yang belum dijawab tadi Bu Delima ya. Saya baru tahu Bu Delima ini istrinya Pak Akam, saya kaget tadi ya. Forum KWT sudah pernah ngajuin proposal berulang-ulang ya. Ternyata yang nggak ngajuin malah dapat. Sakitnya tuh di sini. Ya udah Bu, besok ngajuin lagi Bu, mau nggak? Ya, jadi Forum KWT Kampung Goras Jaya ini buat proposal untuk kebutuhan P2L, kultivator, timbangan, kira-kira berapa Bu itu Bu? Habisnya berapa? Kalau semua itu terrealisasi. Nah, bingung, kultivator berapa harganya? 5 juta sampai lebih, 10 juta sampai. Ya, jadi gini aja Bu, konkret ini biar jawabannya konkret. Khusus yang Forum KWT ini nanti buatkan proposal untuk kebutuhannya ini, yang pemanfaatan pangan lestari untuk pembelian kultivator, timbangan untuk apa? Iya, pokoknya dijadiin satu Bu ya. Dijadiin satu, bikin proposal, serahkan ke saya Bu ya. Nanti saya yang insya Allah memastikan itu realisasi ya. Tapi tahun 2023 Bu ya, bukan tahun 2022 ini. Jadi tahun 2023 nanti saya yang gedor-gedor Pak Bupati biar ini untuk tahun ini Forum KWT Goras Jaya yang dapat. Begitu saja. Terima kasih. Saya kira tidak berpanjang lebar Pak Asadi. Kurang lebih saya mohon maaf, ini mungkin ditambahkan Pak Kade. Iya. Karena Pak Kade yang punya wilayah ini. Arah Bangun Sari ya. Itu walaupun udah rencana di bulan-bulan depan ini ada 200 berapa Pak yang udah berapa? 243 ya, artinya udah bersyukurlah yang begitu kemarin di saat kita mau pemilihan kakam gontok-gontokan yang rencana mau dipindah ya kan, saya udah mengatakan itu udah diketok palu, udah dianggarkan nggak mungkin akan bisa pindah. Cam omongan saya akan pasang badan kalau itu dipindah. Benar. Saya akan pasang badan itu di anggaran. Saya karena orang anggaran nggak pernah digeser-geser. Itu kalau sudah diketok palu, pemerintah itu ada dua, perlu ingatkan, eksekutif dan legislatif. Nggak ada yang namanya mau mindah-mindah. Walaupun ada seorang ibaratnya panglima neneng Goras Jaya ini lapor ke bupati itu digeser, nggak ada. Itu hanya rakyat. Nggak ada yang coba-coba bisa mindah. Makanya kemarin sampai diadu domba antara masyarakat satu sampai masyarakat lain. Itu saya nggak suka yang kayak gitu itu. Benar. Kalau memang udah di sana biarkanlah di sana. Mereka itu kasihan loh di ujung, belum pernah namanya lihat aspal daerah sana. Kalau sampai mau dipindah gimana terus perasaan kayak gitu loh. Gayanya ngadu bupati. Lo ngaku lo kenal Pak Musa itu surat tahun Raina, dia pernah di PDI juga. Jujur tak buka. Beliau dulu waktu mau nyalon sama Pak Swidio, salah satu saya ketua timnya. Saya tahu beliau tuh orangnya enak, Pak Musa itu. Karena nggak enak karena korokan kupingnya loh. Wong kiwon ngenes, sing ngadu domba ke masyarakat. Seorang pemimpin itu jangan diadu domba. Mereka itu memikirkan Lampung Tengah aja udah pening. Benar, nggak usah diadu domba sana sini. Kalau perlu itu masyarakat dirukunkan. Ayo, apa program pemerintah didukung. Saya ini orang merah, beliau orang kuning. Tapi program yang baik tetap saya dukung. Kalau nggak baik saya juga nggak akan dukung. Jujur di teman-teman sini juga pasti gitu. Nggak ada. Pak Bupati dipilih oleh masyarakat, kita juga dipilih oleh masyarakat. Gitu. Nah artinya kerjasama dibentuk pemerintah itu eksekutif sama legislatif itu harus bersatu, nggak bisa kita pecah belah gitu. Kalau ada orang mau mecah belah itu, ya semendingan jalur tanda tangan Pak Lurah, Pak Camat ngalih aja tekom Bekri kok Goras Jaya. Kasihan, Pak Bupati itu kasihan, bener. Kadang kala tengah malam aja beliau
aja kadang-kadang belum tidur masih saya lihat WA-nya itu masih on, kadang-kala saya WA dengar ini orang turu Pak Bupati jamnya apa lagi pusing. Artinya memikirkan pemerintah, memikirkan rakyat yang sekian banyak itu, semua orang minta pembangunan, semua orang minta ini itu. Jadi jangan diadu domba lah seorang bupati, kita dukung programnya yang terbaik. Mungkin itu aja dari saya Pak. Tetap kita akan cari permasalahannya, karena semua tadi apa yang diusulkan saya minta satu aja diprioritaskan. Di mana kalau memang pembangunan di dusun A, artinya gitu, tidak semua jenengan itu mengusulkan akan terrealisasi. Yang tadi saya katakan anggaran Kabupaten Lampung Tengah itu sangat minim itu. Mungkin yang dibilang Mas Gopur tadi untuk KWT ada programnya Mas Gopur sendiri, yang saya juga agak tahu yang akan keselip itu ya. Terus yang kedua masalah Karang Taruna pencaksilat. Karang Taruna itu dapat anggaran Mas, Kabupaten Mas. Siapa ketua Karang Taruna Kecamatan? Nah, nembusi ketua Karang Taruna Kabupaten itu ada anggaran. Setiap kita pembahasan anggaran itu ada anggaran. Itu loh. Setiap kita ada pembahasan anggaran pasti ada anggaran yang namanya Karang Taruna. Karena kalau apa yang dibilang Mas Hari tadi, Karang Taruna itu tidak berfokus kepada kegiatan olahraga. Saya ini menangani di bidang olahraga ini ada dua, sepak bola sama tenis meja. 1 minggu yang lalu tenis meja juara 3 tingkat nasional di Manado. Coba. Kemarin sepak bola saya pegang juara 4 tingkat nasional. Gitu. Nah, pencaksilat coba hubungi sama ketua pencaksilat, kalau nggak salah itu anak Bandar Jaya Barat ya. Itu hubungin aja, nggak apa-apa. Mereka itu harus ke bawah, nggak bisa cuma hanya diam di kabupaten aja. Kalau ingin membesarkan salah satu cabang olahraga pencaksilat, ya Mas ya, itu. Terus yang selanjutnya masalah usul 7 Pak Kaum, jawaban saya cuma satu, Mas Ashari. Semua larinya karena NU PKB, tapi jangan salah, NU ini bukan milik PKB, tapi milik semua masyarakat. NU ini bukan suatu lambang partai, tapi lambang agama, ya itu. Lambang ormas, ya keagamaan, artinya minta sama Ashari nggak apa-apa. Syukur kalau Mas Ashari bisa membantu, tapi jangan lupa juga di kemudian hari jenengan juga pasti harus ingat sama beliau. Nah, masalah Bu Delima tadi udah dijawab sama Mas Gopur. Nanti sampai kirim proposalnya, saya yang akan mengingatkan Mas Gopur, karena saya sama Mas Gopur, Mas Zainul, Bang Tosa nanti akan saya ingatkan nanti pas waktu pembahasan badan anggaran di 2023, karena kita masih duduk bareng di badan anggaran. Di Dapil 3 ini ada 7 anggota dewan yang masuk di anggaran, itu merupakan kebanggaan. Jadi semua anggaran yang masuk ke kampung-kampung mana kita selalu tahu, ke plot kemana, kembali ke dinas pendidikan mana kita tahu, gitu. Mulai dari gaji guru yang kemarin sampai heboh pemotongan itu kita tahu. Ini rencana mau dipanggil semua, bener enggak sih gitu. Saya berharap itu bener gitu loh. Iya, saya berharap itu benar, artinya biar dipanggil gitu loh, biar menerima. Loh, saya ini gaji sakmono sih dipotong mana coba. Terus nanda tangan SPJ ini 800, dan sisone duitnya nang ndi ngono lho. Iku orang-orang kayak gitu itulah yang ngeri. Gimana nggak pusing seorang pemerintah, seorang bupati kalau sudah dapat informasi yang demikian. Gitu. Jadi sampai duwe anak pengen kerja, diharapin nek wedok pengen tuku wedak, tuku kerudung, duitnya nggak cukup. Kayak gitu itu. Ini suatu kebanggaan, kemarin dikumpulkan ada yang laporan, itu suatu kebanggaan. Selama ini kan kita nggak tahu ada yang laporan kayak gitu. Entah itu terjadi dari tahun berapa, pemerintahan siapa, kita nggak tahu. Ya Ibu Bapak ya, mungkin itu aja dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya mana? Kekurangan kami 10 orang
Mudah-mudahan ini jadi secara terbaik. Belum tentu nanti ke depan kita bisa buaran seperti ini, Bu. Ya kan? Biasanya harus SDW, Pak Kadek dengan sendirinya, Bang Sainul dengan sendirinya. Hari ini kita bersama-sama 10 orang, mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang terbaik untuk Kampung Goras. Ke depan mudah-mudahan semua hajat-hajat kami 10 orang mohon izin, karena kami masih merasa ingin lebih bermanfaat bagi umat semua dari fraksi. Karena sekali lagi urusan masyarakat tidak akan pernah selesai oleh fraksi sendiri-sendiri. Orang iso rampung dengan PDI Perjuangan, tidak bisa rampung dengan Gerindra, tidak bisa rampung dengan PKB sendiri. Semua harus ada koordinasi yang baik sehingga menciptakan kemaslahatan yang menjadikan masyarakat menjadi aman dan sejahtera. Jadi orang usah berfanatik, seneng karo Pak Kade ya Pak Kade. Tapi hari ini 10 orang ini masuk ke sini ya, mohon ke depan dipikirkan. Terutama moderator yang paling muda. Baik, terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan benar-benar menjadi kemaslahatan bagi Mas Budi, kepala kampung terpilih kedua ini ya. Mudah-mudahan kalau pertama percobaan, kedua ini seharusnya bukan lagi percobaan, tetapi pembuktian yang nyata untuk warga Kampung Goras. Oke, Cik? Oke, terima kasih Pak Camat. Hari ini saya langsung serahkan, saya sendiri loh yang menyerahkan. Pak Haji mohon ke depan. Saya serahkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi yang dibahas NU saja. Terima kasih untuk teman-teman DPRD, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dari tiga hari ini reses di Kecamatan Bekri, khususnya Kampung Goras Jaya. Tadi ada beberapa dari masyarakat yang mengusulkan tentang keluhan jalan, terus dari kelompok KWT, dan juga ada salah satu dari guru yang mengusulkan pembangunan PAUD dari edukasi, karena selama ini dari PAUD itu mengusulkan selalu tidak terrealisasi. Makanya saya sama teman-teman ini akan coba memberi motivasi kepada guru PAUD. Kita akan berbicara nanti sama Kepala Dinas Pendidikan agar betul-betul terrealisasi pembangunan PAUD itu. Untuk skala prioritas sendiri Pak? Segala prioritasnya yang kita utamakan tadi jalan, karena jalan ini yang dimanfaatkan, yang ingin betul-betul dibangun itulah masuk dari perkebunan PTP yang saat ini betul adanya jalan itu masih berupa tanah, dan itu juga kalau dilalui kendaraan, apapun bentuk kendaraannya, roda 4 maupun roda 2 itu sangat licin. Nah itulah yang akan diprioritaskan sama teman-teman akan diperjuangkan saat ini. Untuk titik jalan itu belum pernah dibangun atau perbaikan? Belum pernah, karena jalan itu kan masih lahannya di PTP perkebunan. Makanya Pak Lurah juga harus konsultasi sama Lurah sebelah juga, tetangga harus konsultasi menembusin PTP. Kalau memang PTP itu artinya siap membangun, ya kita serahkan PTP. Kalau memang akan diserahkan ke pemerintah daerah, kita juga akan konsultasi sama pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati. Pak, untuk harapan kita Pak untuk Kampung Goras Jaya? Harapan saya untuk Kampung Goras Jaya ini semoga lebih maju, lebih sejahtera, lebih aman. Karena beberapa hari ini di Goras Jaya ini pemilihan kepala kampung yang kemarin ada gontok-gontokan, semua itu kembali ke normal seperti biasa. Membentuk semua itu merupakan silaturahmi dan kekeluargaan. 3,5 kilo. Kemudian yang satunya Pak? Yang satunya ini yang memang belum tersentuh sama sekali, itu jalan penghubung antara Goras Jaya dan Bangun Sari. Itu alhamdulillah di tahun ini tinggal nunggu pengerjaan, dapat sekitar 246 meter. Untuk tahun 2022? 2021 ini tinggal pengerjaan nanti, karena kemarin sudah turun terakhir konsultan. Harapan saya untuk jalan penghubung di Goras Bangun Sari ini yang memang belum dikerjakan ini di 2023 bisa terlaksana, karena di situ juga akses keluar masuk hasil bumi, jadi otomatis memang itu betul-betul kita
prioritaskan. Harapan kami pemerintahan kabupaten bisa merealisasikan di 2023. Untuk jalan itu sendiri sepanjang berapa Pak? 2 kilo 800. Kemudian itu yang 2021 akan dikerjakan itu sudah dikerjain belum Pak? Atau gagal? Enggak, dari konsultan kemarin awal bulan. Awal bulan tahun 2023. Ini awal tahun 2022. Bulan. Sepanjang 246 meter. Sudah dikerjakan Pak? Belum. Belum. Tapi kemarin dari konsultan udah tutup.